Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema baru, tema 4D mengenai berbagai pekerjaan. Kita mulai dari subtema 1 yaitu mengenai jenis-jenis pekerjaan. Oke, anak-anak sekarang tinggalnya di mana? Di daerah pegunungan atau di daerah pantai? Nah, kalau di daerah pantai sama di daerah pegunungan, kira-kira jenis pekerjaannya sama nggak? Ya, kalau di daerah pantai berarti pekerjaannya ada apa aja? Ada nelayan, terus ada pedagang, terus ada apa lagi? Ada tukang ojek, dan lain-lain. Terus kalau di daerah pegunungan, jenis pekerjaannya sama nggak kayak di daerah pantai? Betul, ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, kalau di daerah pegunungan berarti jenis pekerjaannya ada apa aja? Ada petani, terus ada pedagang juga, sama ya kayak di daerah pantai. Nah, itu adalah jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai dengan yang ada di daerah pegunungan. Oke, tadi kita sudah membahas di daerah pantai dan daerah pegunungan. Di daerah pantai biasanya ada pohon apa yang sering kita jumpai? Ada pohon kelapa. Nah, tahu gak sih kalau pohon kelapa itu disebutnya sebagai pohon kehidupan? Kenapa? Karena dari akar sampai buahnya itu dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Apa aja sih manfaatnya dari pohon kelapa ini? Kita kupas satu-satu ya. Pertama, ada daun. Daun kelapa itu bisa dibuat menjadi lidi. Salah, maksudnya daun kelapa itu bisa dibuat lidi untuk sapu atau bisa juga dijadikan sebagai barang anyaman. Terus setelah daun ada batang. Nah, batang itu dijadikan sebagai bahan bangunan untuk kerangka atau atap. Terus ada air kelapa. Siapa yang pernah minum air kelapa? Nah, berarti itu membuktikan bahwa air kelapa itu bermanfaat untuk manusia, yaitu sebagai minuman, bisa sebagai cuka atau sebagai nata de coco. Terus ada daging buahnya. Seger ya? Iya ya. Nah, daging buahnya itu dibuat untuk kopra, minyak kelapa, santan, atau kelapa parut kering. Terus ada tempurung. Tempurung itu bisa dijadikan sebagai bahan arang, karbon aktif, dan kerajinan tangan. Nah, yang terakhir ada sabut kelapa. Nah, sabut kelapa itu bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan sebagai keset dan sapu. Jadi, pohon kelapa itu dari akar, batang, daun, buah, itu semuanya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan manusia. Selanjutnya, di sini ada tahapan pembuatan minyak kelapa. Nah, gimana sih tahapannya? Pertama, kita ambil dulu lah kelapanya dari pohonnya. Nah, kita ambil kelapanya, terus setelah diambil kelapanya, baru dikupas kelapanya. Setelah proses pengupasan, kelapa dijemur sampai kering. Setelah dijemur, baru kelapa di pengepresan kelapa. Pengepresan kelapanya melalui mesin, seperti yang ada di gambar. Nah, setelah melalui proses pengepresan kelapa baru menjadi minyak kelapa. Oke, sekarang kita belajar mengenai simbol-simbol Pancasila. Masih ingat kan tentang simbol-simbol sila Pancasila? Pancasila ada berapa? Betul, ada 5. Nah, kalau sila pertama, lambangnya apa? Simbolnya apa? Betul, sila pertama itu simbolnya bintang. Lalu sila kedua, rantai. Dan sila ketiga, pohon beringin. Sila keempat, kepala banteng. Dan sila kelima, padi dan kapas. Ingat, ini diingat-ingat ya sama anak-anak. Sila pertama apa, sila kedua apa, sila ketiga, dan sila keempat, 5 itu lambangnya berbeda. Oke. Kita akan belajar mengenai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya apa tadi? Betul, bintang ya.
Oke, di sini ada contoh sikap sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa kalau sikap dalam sila pertama dalam kehidupan sehari-hari itu? Nah, ya contohnya adalah bersikap jujur. Bersikap jujur itu gimana? Nih, contohnya itu tidak menyontek ketika ulangan. Terus, ketika kita berbuat kesalahan, kita harus mengaku, meminta maaf, jangan sembunyi. Jangan tidak mengakui kesalahan yang telah kita perbuat. Oke. Nah, apa sih makna dari sila pertama tuh? Nah, makna sila pertama itu yang pertama, setiap warga itu percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Terus yang kedua, setiap warga itu bebas menganut suatu agama yang diyakininya. Oke, kita meyakininya bahwa akan adanya agama Islam, berarti kita menganut agama Islam. Nah, warga yang lain bebas memilih agama yang diyakininya. Terus yang ketiga, setiap warga negara itu bebas menjalankan keyakinannya masing-masing dan bertanggung jawab untuk taat kepada aturan agamanya. Setiap agama kan mempunyai aturan yang berbeda-beda. Nah, setiap warga negara itu bebas menjalankan keyakinan tersebut dan wajib bertanggung jawab sesuai aturan agamanya masing-masing. Kalau kita menganut agama Islam, ya berarti kita harus taat kepada aturan yang ada di agama Islam. Terus yang keempat, setiap orang berkewajiban menjaga semua pemberian Tuhan. Jadi, apa yang diberikan oleh Tuhan harus kita jaga, jangan kita sia-siakan. Terus kita juga harus bersyukur atas pemberian Tuhan. Terus yang kelima, setiap warga wajib menunjukkan toleransi antar umat beragama. Oke, walaupun kita berbeda-beda agamanya, tetapi tetap kita harus toleransi, harus saling menghargai, jangan saling memojokkan, jangan saling mengejek, jangan saling menjelekan umat agama yang lain. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai kegiatan pelestarian sumber daya alam. Nah, kemarin kan kalian udah belajar mengenai sumber daya alam itu ada yang tidak diperbaharui dan ada yang dapat diperbaharui. Nah, bagaimana sih contoh kegiatan pelestariannya tuh supaya sumber daya alam itu tetap ada, tetap bermanfaat sampai puluhan tahun kemudian. Nah, di sini contohnya ada sumber daya alam sungai. Sumber daya alam sungai itu yang dapat diperbaharui atau yang tidak dapat diperbaharui. Ya, sumber daya alam sungai itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, contoh kegiatan pelestariannya apa? Biar sungai tetap bersih, berarti kita harus apa? Harus tidak membuang sampah ke sungai. Terus yang kedua ada tanah. Tanah, contoh kegiatan pelestariannya gimana? Yaitu mengurangi penggunaan pupuk kimia. Nah, caranya gimana? Bikin pupuk yang alami, yaitu dari bahan-bahan makanan atau sisa-sisa makanan atau sisa-sisa kotoran hewan. Terus ada tumbuhan. Contoh kegiatan pelestariannya yaitu melakukan penghijauan, terus merawat tanamannya, merawat tumbuhannya. Kemudian yang keempat ada udara. Contoh kegiatan pelestariannya yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk mencegah polusi udara. Bisa menggunakan sepeda, bisa jalan kaki kalau misalkan mau ke toko atau ke warung-warung yang dekat. Itu bisa juga menggunakan beca. Oke, sekarang kita belajar mengenai kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu apa sih? Nah, kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi itu ada berbagai jenisnya, yaitu ada 3. Yang pertama ada kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi itu apa? Kegiatan produksi adalah kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Contohnya, ada petani. Petani kan berarti dia misalkan berkebunnya tentang padi. Berarti nanti dia akan menghasilkan padi yang akan dikonsumsi oleh kita. Kemudian contoh lainnya ada nelayan. Nelayan mencari ikan. Terus yang ketiga ada proses menjahit. Kemudian ada kerajinan tangan. Nah, orang yang melakukan produksi itu disebut produsen.
Oke, jadi kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Kemudian yang kedua ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan produk atau barang kepada konsumen yang akan membeli produk atau memakai jasa. Jadi setelah produksi, yaitu setelah menghasilkan barang, nah lalu barang tersebut itu disalurkan. Nah, proses penyaluran ini disebut kegiatan distribusi. Contohnya distribusi gas LPG, atau tadi ada petani menghasilkan padi. Nah, padinya itu nanti disalurkan ke toko-toko. Terus orang yang melakukan produksi itu disebut distributor. Oke, sekali lagi kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan, terus orang yang melakukan kegiatannya disebut distributor. Yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi ini adalah kegiatan memakai atau menggunakan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan. Nah, orang yang memakai hasil produksi itu disebut konsumen. Contohnya apa? Contohnya nih, kita beli baju, terus bajunya dipakai, terus kita beli gula, beli tepung, beli bahan-bahan sembako, terus kita gunakan untuk makan. Itu adalah kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan memakai, biasa dilakukan oleh kita sehari-hari. Oke, jadi kegiatan ekonomi ada 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Ingat, ini harus dipahami oleh anak-anak. Kalau bisa, sambil menyimak, anak-anak bisa sambil ditulis ulang di buku masing-masing, biar ingat. Oke, di sini ada contoh kegiatan produsen, distributor, dan konsumen. Nih, di sini ada petani sedang mengumpulkan pisang dari kebunnya. Setelah dia mengumpulkan pisang, pisangnya didistribusikan, disalurkan ke pedagang. Nih, di sini distributornya menggunakan truk. Isinya ada pisang, berbagai pisang banyak. Terus didistribusikan kemana? Disalurkan kemana? Disalurkan ke pedagang. Nah, di sini ada pedagang yang menjual pisang. Siapa yang membeli? Yang membeli kita, konsumen. Itu ya, ngerti ya? Jadi produsen, distributor, konsumen. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis pekerjaan berdasarkan tempat kegiatan ekonomi. Yang pertama ada restoran. Biasanya di restoran jenis pekerjaannya ada apa aja? Betul, ada koki atau juru masak, ada kasir, ada pelayan. Kemudian di rumah sakit. Di rumah sakit ada apa aja? Ada dokter, perawat, satpam, terus ada juga pedagang. Terus yang ketiga ada pasar. Di pasar jenis pekerjaannya macam-macam. Ada pedagang, ada tukang parkir, ada kuli angkut, tukang beca, tukang ojek. Kemudian yang keempat ada supermarket. Nah, di supermarket biasanya jenis pekerjaannya ada apa? Kasir, pramuniaga, tukang parkir, tukang beca, tukang ojek. Tukang beca, tukang ojek itu biasanya di luar supermarketnya, kan suka ada tuh. Terus di sekolah, nah di sekolah juga ada berbagai jenis pekerjaan. Apa aja? Ada guru, ada penjaga sekolah, ada pedagang, ada juga satpam. Nah, itu adalah berbagai jenis pekerjaan sesuai dengan tempat kegiatan ekonominya. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak paham apa yang Ibu jelaskan. Jika belum paham, bisa dilihat kembali, bisa diulang kembali. Terima kasih, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.